Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita membuka ibadah pagi kita pada hari ini. Marede Mahita Sian Ede nomor 215 ayat 5. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat 20 November 2020, diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-15, demikianlah bunyinya. Laos didok matunasida jaga mahamu pasidikamuma nasa haholiton ainakpe marlubi-lobi halak dada sian artanai nguluna. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats renungan ini diawali atau dilatar belakangi seseorang yang berkata kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus mengatakan kepada saudaranya mereka berbagi harta warisan. Itu bisa kita baca dalam ayat yang ke-13. Perkara warisan hingga kini adalah masih hangat dibicarakan atau dipertentangkan di tengah-tengah keluarga yang berebut harta warisan. Bahkan karena berebut harta warisan boleh jadi menghabiskan uang puluhan juta, bahkan ratusan juta saling menggugat di pengadilan untuk memperoleh harta warisan itu. Bahkan nyawa pun bisa melayang karena berebut harta warisan. Yesus tidak mau jadi hakim bagi mereka yang mau berbagi warisan itu. Itu kita bisa membaca dalam ayat yang ke-14. Tugas Yesus adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam ayat 15, kita diminta senantiasa berjaga-jaga dan waspada. Berjaga-jaga dalam hal ini adalah memiliki sikap berhati-hati agar tidak menjadi tamak, yaitu dalam ayat 15a itu. Arti tamak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah selalu ingin beroleh banyak untuk diri sendiri. Keselamatan jiwa kita tidak dapat dibeli dengan kekayaan yang kita miliki. Keselamatan hanya boleh kita dapat diberikan secara cuma-cuma oleh Yesus Kristus dengan penebusannya melalui tubuh dan darahnya.
Intinya, harta atau kekayaan tidak memberikan jaminan keselamatan dan kehidupan. Karena harta itu akan berakhir, akan tinggal, akan hancur. Tetapi iman, percaya, keselamatan yang daripada Tuhan itulah yang kekal. Dan keselamatan kita boleh peroleh itu adalah karena sola gratia, hanya karena anugerah pengasihan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini. Dia rela mati di kayu salib, memberikan tubuh dan darahnya untuk menebus kita, orang yang percaya kepadanya, supaya memperoleh keselamatan. Itulah sebabnya dikatakan sola fide, keselamatan adalah hanya karena iman percaya di dalam Yesus Kristus. Dan sola scriptura, hanya karena firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi pelita, firman Tuhanlah yang menuntun kita agar kita mengenal kasih Tuhan, mengenal kuasa Tuhan di dalam Yesus Kristus. Nats ini mengajar kepada kita supaya kita menjauhi ketamakan. Kita menjauhi hanya memikiri harta dunia ini untuk memperkaya diri kita. Tetapi marilah kita memperkaya iman kita kepada Yesus Kristus yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini, membawa keselamatan dan kehidupan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, firman-Mu mengajarkan bagi kami agar kami menjauhi ketamakan dan berwaspada, berhati-hati, supaya kami jangan jatuh kepada keinginan-keinginan hanya memperkaya diri dan hanya mempercayakan bahwa harta di dunia ini yang memberikan kehidupan bagi kami. Ternyata harta dan keindahan dan kekuatan dunia ini tidak mampu untuk memberikan kehidupan bagi kami. Tapi kami memperoleh kehidupan hanya karena kasih anugerah yang daripada-Mu di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini, memberikan tubuh dan darahnya untuk menebus kami, agar kami memperoleh pengampunan, memperoleh kesucian atas kasih anugerah-Mu. Tuhan, mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah pergumulan bangsa dan negara kami, di tengah-tengah pergumulan kami masing-masing menghadapi pandemi corona yang hingga hari ini belum berakhir. Tuhanlah yang memberikan hikmat, kekuatan dan kemampuan bagi para pemimpin kami. Dan ubahlah hati orang-orang jahat supaya meninggalkan kejahatannya dan melakukan kebaikan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kuatkan kami di tengah-tengah kelemahan kami. Roh-Mu yang kuduslah senantiasa menyertai kami, menuntun kami di dalam derap langkah kehidupan kami. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.